Halo sobat-sobat kreatif, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat kreatif untuk belajar mengenai rumus sum dan sum if. Dan mudah-mudahan dengan bekal pengetahuan ini maka teman-teman yang sedang mencari pekerjaan akan lebih mudah untuk dapat lolos tes pekerjaan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Excel yang ada, yaitu ini adalah mengenai Excel penjualan dari barang-barang furnitur ya. Ada meja, kursi, papan tulis. Lalu kemudian juga ada jumlah terjualnya di sini ya. Lalu ada harga satuan. Lalu ini adalah total harga. Total harga saya berikan warna pink karena ini adalah merupakan perkalian dari jumlah terjual dan juga harga satuan. Hasilnya ini ya. Nah, ini adalah petunjuknya adalah mengenai perkalian. Kemudian ini adalah mengenai penjumlahan, yaitu penjumlahan atas daerah ini ya, daerah dari total harga. Nah, kemudian di bawahnya adalah penjualan untuk masing-masing barang. Jadi meja itu terjual berapa jumlahnya, lalu total harga yang terjual itu berapa. Nah, ini akan menggunakan rumus sum if. Jadi jumlahkan kuantitinya jika yang terjual adalah meja. Ini juga jumlahkan kuantitinya jika yang terjual adalah kursi. Berikutnya sampai ke bawah, dan ini juga adalah total harga dari penjualan masing-masing dari barang tersebut ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah yang saya arsir adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kita hapus ya. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai rumusnya. Jadi saya akan ulang 2 kali atas hasil yang sudah ada, kemudian saya hapus, lalu kita coba bareng-bareng untuk mengerjakan rumusnya. Jadi saya bahas dulu. Ini hanya rumus mudah. Jadi kalau Anda teman-teman lihat adalah C2 kali D2. Jadi C2 kali D2. Cukup itu rumusnya. Kemudian ini juga sama. Ini adalah mengenai penjumlahan atau menggunakan sum. Jika kita klik maka akan ketahuan range-nya ya. Jadi sum ini adalah sum untuk range ini. Nah, kemudian kita bahas yang ini. Kita klik rumusnya, formulanya supaya kelihatan. Ya, ini adalah rumus untuk kriteria. Jadi terlihat ya bahwa ini adalah datanya. Jadi kita akan range terlebih dahulu datanya, tentukan daerah datanya. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya adalah meja. Lalu kita tentukan nilai yang mau ditotal berapa, yang daerah mana. Nah, ini adalah totalnya. Kita total ini. Gitu ya teman-teman. Dan kemudian ini juga sama. Jadi kita klik rumusnya, akan ketahuan bahwa dia akan mengarah bahwa ini adalah datanya, range datanya. Kemudian ini adalah kriterianya, yaitu meja. Dan kemudian adalah nilai yang akan kita jumlah. Oke? Sesuai dengan bantuan informasi yang ada di sini ya. Jadi sum daerah angka, lalu sum if itu kita butuh daerah data, lalu kriterianya, lalu titik koma daerah angka. Oke? Kita hapus ya. Kita hapus datanya yang kita perlu kerjakan. Kita mulai dari kosong. Oke? Nah, demikian ya. Oke, nah kita mulai dengan total harga. Ini gampang ya. Kita mulai dari sel E2. Cukup ketik sama dengan pindahkan ke samping, yaitu kuantiti jumlah terjualnya, lalu kali itu adalah bintang, lalu sorot ke samping lagi untuk harga satuan. Enter. Nah, ini dapat ya. Langsung dapat. Kemudian kita copy ke bawah. Sorot ke bawah, lalu Ctrl D. Gampang? Oke, gampang. Kemudian selanjutnya juga gampang. Sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung, oke, tarik ke atas, oke. Nah, sampai di atas, lalu tekan shift, lalu geser ke bawah, oke. Lalu tekan kurung tutup, oke, enter, dapat totalnya. Nah, ini untuk meja. Bagaimana total kuantitinya untuk masing-masing produk? Oke, sama dengan sum if. Lalu kurung buka. Kita akan sorot range dari datanya ya. Datanya mana ya? Datanya adalah ini. Barangnya. Oke, dapat ya. Lalu titik koma. Kalau saya Excel saya titik koma. Teman-teman bisa koma saja. Jadi macam-macam, ada yang Excelnya terset titik koma, ada juga yang koma. Oke, saya titik koma sih. Saya titik koma, kemudian geser ke samping ke arah meja, kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian kita tentukan range untuk nilai yang akan kita ingin jumlahkan. Nah, ini adalah ini ya. Kita
Kita sorot, kemudian kurung buka. Nah, dapat ya. Jadi meja itu terjual totalnya adalah 5. Coba kita buktikan ya. Ini adalah meja 2. Lalu ini adalah meja 1, berarti 3. Lalu ini meja adalah 2, berarti 5. Betul ya? Nah, ini gampang kita copy ke bawah. Kopinya bagaimana? Coba kita tes 1 dulu ya. Copy, Ctrl C, lalu copy ke bawah. Itu ya. Tapi sebenarnya ini salah. Kenapa salah? Kita perhatikan bahwa kita coba ya, kita tes, kita ke arah sini. Nah, kita lihat bahwa range-nya itu bergeser. Ya. Yang meja ini nggak kesorot dia. 2 juga tidak kesorot. Jadi karena dia kita copy ke bawah, ini juga ikut bergeser range-nya atau daerahnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya sebelum kita copy, maka daerah atau sel yang kita copy, kita harus absolutkan untuk daerah tertentu. Nah, daerah mana yang kita absolutkan untuk kasus ini adalah kita harus absolutkan untuk daerah data. Jadi kita tekan aja F4 agar A2 menjadi $A $2. Ini ya, ini $A $2. Ini juga sama, kita tekan F4. Jadi $A $9. Nah, ini juga sama untuk sum untuk jumlahnya ya. Kita tekan F4 aja. Oke. Ini juga tekan F4 ya. Selain tekan F4, Anda juga bisa mengetikkan dolarnya sendiri ya. Jadi dengan mengetikkan dolar dari huruf kolom dan juga dolar di baris row. Nah, ini kita tekan enter. Nah, setelah itu baru kita bisa copy. Jadi kita coba ya, copy lalu paste ke bawah. Kita akan cek ya untuk di bawah ini rumusnya seperti apa. Nah, kita klik formula bar. Nah, ini terlihat ya bahwa range-nya tidak bergeser ke bawah. Ini juga range-nya tidak bergeser ke bawah. Nah, ini baru benar. Kenapa kita mempertahankan range di sini? Ya jangan sampai kita kehilangan nilainya ya, gara-gara geser ke bawah. Akibatnya dari daerah data yang kita mau lihat itu bergeser, sehingga ada baris yang hilang. Nah, itu makanya kita berikan absolut. Nah, kalau udah begini, dari atas tuh kita bisa sorot ke bawah, lalu Ctrl D. Nah, ini kita yakin bahwa rumus ini benar. Ya, coba ya kita tes papan tulis ya. Klik. Nah, ini range-nya tidak bergeser. Ini juga klik, range-nya tidak bergeser. Ini sebenarnya bahasan mengenai rumus absolut dan tidak absolut itu ada di video saya yang lain. Nanti teman-teman bisa cari ya. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa menjumlahkan mengenai quantity dari masing-masing produk. Kita akan jumlahkan nilai penjualan dari masing-masing produk. Sama ya, sama dengan sum if. Lalu kurung buka. Kita tentukan range datanya yaitu ini ya, sorot. Terus titik koma. Lalu kita tentukan kriterianya. Kriterianya adalah di sini. Oke, titik koma lagi. Lalu tentukan total yang mau, nilai yang mau kita total yaitu ini. Oke, range-nya. Oke, lalu kurung tutup. Lalu enter. Nah, kita sebelum kita copy, kita absolutkan dulu ya untuk range tertentu ya. Nah, ini kita absolutkan, kita tekan F4, ini juga F4. Yang ini nggak usah, B11 ini nggak usah. Lalu F4, lalu ini F4. Oke, ini siap kita copy. Kita copy ke bawah. Nah, kita uji salah satu deh, yang bawah ya. Kita uji rumusnya. Oke, benar ya. Ini tidak bergeser, ini tidak bergeser, dan ini juga tepat kriterianya adalah lemari. Oke, demikian teman-teman semua. Semoga bermanfaat videonya dan rekan-rekan bisa dengan baik menyelesaikan soal jika Anda sedang menghadapi soal Excel dalam melamar kerja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.